Kayak gitu ya teman-teman. Nah sekarang pertanyaan saya ya, boleh nggak sih kalau kompresor K101 ini yang di depan, yang di belakang yang K100, ada efeknya nggak menurut teman-teman? Boleh nggak kalau saya balik penempatannya? Jadi yang depan tuh yang 101, yang belakang yang 100. Atau apa sih syaratnya kompresor yang satu yang di depan, kompresor yang lain yang di belakang? Ada nggak kira-kira menurut teman-teman sekalian? Kalian bisa kaitkan dengan jelajah operasi kompresornya ya. Kalau saya tanya deh, yang lebih sederhana, jelajah operasi antara K100 sama K101, mana yang lebih luas jelajah operasinya? Kesimpulannya dari teman-teman. K100, Bu. K100, Bu. Jessica 100 berapa? 100 atau 101? 100, Bu. 100. Ada yang punya jawaban lain, pendapat lain? Sama semua ya jawabannya ya, pendapatnya ya? Sama, Bu. Oke, sama. Kalau gitu kenapa Dimas? Kira-kira menurut Dimas, kenapa sih kok 100 K100 yang lebih luas jajah operasinya? Karena Dibanding K101 itu kan K100 itu dari 7,5 sampai 13 tadi, Bu, kalau nggak salah. ya Untuk betul yang, ya. ya, Bu. Untuk yang Jadi, Bu, itu. Oke, betul ya. Untuk yang 101 tadi kita masih ingat ya. Jadi jajah operasinya pendek banget, sempit banget gitu. Untuk laju alirnya dia cuma bisa 2,5 sampai 4. Pun faktor yang kedua dari pressure-nya bisa kita lihat ya, bahwa untuk K100 dia bisa menaikkan pressure-nya tuh sampai 70-an tadi ya, 73 apa kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat. Tapi kalau yang K101 itu cuma sampai 50-an bisanya gitu. Jadi rekomendasinya gitu ya, kita nih sebagai perancang, kita sebagai tim evaluator, kita akan memberikan rekomendasi untuk K100 itu ditaruh di depan. Karena apa? Dengan harapan kerja kompresor yang kedua itu tidak begitu berat. Karena dia sudah bisa mencapai laju alir dan pressure yang lebih tinggi di awal. Gitu ya. Ataupun berkaitan dengan laju alir nih, kalau pressure bisa kita tingkatkan lagi ya di kompresor yang kedua. Tapi laju alir dia nggak bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya laju alirnya itu kita ngikutnya yang K101, berarti dia maksimalnya di angka 4 aja udah gitu, dia nggak bisa bertambah lagi. Walaupun sebenarnya K100 bisa handle sampai lebih dari itu gitu. Tapi karena ditaruh di depannya itu K101, maka kita ngikut laju alir yang masuk adalah yang dari K101 karena dia di depan gitu. Jadi itu ya parameternya nanti merancang, kalian merancang sebuah kompresor secara multi stage, mana yang ditaruh di depan adalah yang memiliki jelajah operasi yang paling luas kayak gitu ya. Tapi memang tentunya ada batasan ya. Kalau misalkan laju alih atau jelajah operasinya makin luas, dia harganya akan makin mahal, teman-teman. Itu resikonya ya. Jadi tentunya dalam perancangan di pabrik kita akan tetap memperhitungkan aspek ekonomis gitu ya. Jadi tadi tentunya kalau misalkan memilih dua hal gitu ya, yang mana yang lebih kecil dan lebih besar, kita akan memilih yang jajah operasinya lebih besar itu ditaruh di bagian depan dari susunan multistage-nya. Gitu ya teman-teman, sudah hamin 1 menit nih untuk kuliah selanjutnya akan dilakukan ya. Jadi mungkin saya cukupkan ya untuk kuliah kita pada siang sampai sore hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik, semoga kalian bisa mencoba berlatih, dan kita akan bertemu lagi berarti saat nanti tugas perancangan ya. Jadi pekan depan sudah akan diisi oleh Pak Fauzi. Gitu ya. Kalian akan membahas heat exchanger bersama beliau, dan nanti ketemu saya lagi di pembahasan reaktor, yaitu pekan ke-9 sampai 10.
untuk kuliahnya. Gitu ya, mungkin saya cukupkan ya perkuliahan kita siang hari ini. Silakan kalau misalkan ada yang dibingungin bisa share Japri maupun di grup kelas, silakan, nggak apa-apa. Oke ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.